Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TVRI Jawa Tengah yang berbahagia, surat ke-88 Al-Quranul Karim membicarakan terkait dengan kiamat, Ghasyiyah. Ada 26 ayat. Ayat kedua sampai ketujuh membicarakan tentang neraka. Sementara ayat ke-8 sampai ke-16 menceritakan tentang kondisi surga dan siapa yang bisa menghuninya. Saya ingin menyampaikan terkait dengan ikhwal siapa yang akan masuk ke neraka menurut surat Al-Ghasyiyah ini, terutama terkait ayat 3 yang menyatakan amilatun nasibah, amal-amal yang melelahkan. Jamaah TVRI Jawa Tengah rahimakumullah. Ayat 3 Al-Ghasyiyah berbunyi amilatun nasibah, amal-amal yang melelahkan. Dari ayat ini dinyatakan bahwa banyak orang yang masuk ke neraka walaupun amalnya banyak dan melelahkan, tetapi karena amal itu dilakukan dengan motif niat yang tidak ikhlas dan penuh kecacatan, maka menyebabkan amal dia tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ada tabi'in sahabat Umar bin Khattab bernama Atta' As-Salami. Dia adalah penenun yang luar biasa, membuat kain yang luar biasa. Suatu waktu dia pergi ke pasar untuk menjual kain hasil tenunannya. Maka dia menemui sahabatnya, seorang pedagang kain. Disodorkannya kainnya kepada sahabatnya tersebut. Sahabatnya tersebut melihat kain hasil tenunan si Atok tadi. Kemudian sahabat tadi menyatakan, wahai sahabatku Atok, mohon maaf, kain tenunmu saya lihat ada cacatnya, sehingga mohon maaf, saya tidak bisa membeli kain tenunmu. Mendengar apa yang disampaikan oleh sahabatnya tadi, Atta' As-Salami merenung dan kemudian menangis. Sahabatnya kemudian bertanya, wahai Atta', mengapa engkau menangis? Apakah gegara kain tenunmu tidak saya beli, maka engkau menangis? Sejujurnya, sebagai pedagang yang berpengalaman, saya tahu persis kain yang Anda tenun adalah cacat. Tetapi kalaupun kamu ingin kain ini saya beli, maka akan saya beli dengan harga yang pas. Maka Atta' As-Salami menjawab, tidak sebagaimana sedemikian sahabatku. Saya menangis dikarenakan saya merasa telah menenun kain ini lebih dari 2 bulan. Saya lakukan secara cermat. Tetapi oleh kamu sebagai ahlinya menyatakan ada cacat di kain ini, maka bagaimana amalku
yang telah aku laksanakan, perbuat bertahun-tahun, bisa jadi oleh Allah Subhanahu wa taala si ahlinya penilai banyak cacat terhadap amal-amalku. Jamaah TVRI Jawa Tengah rahimakumullah, dari kisah ini kita dapat melihat bahwa ketika kita beramal, memang benar beramal sebanyak-banyaknya itu baik. Tetapi harus dipastikan apakah amal kita yang sebanyak-banyaknya tersebut sudah dilakukan dengan sebenar-benarnya. Apakah sudah dengan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Apakah tidak ada motif niat yang lain? Yang kedua, apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka mari kita introspeksi diri, apakah kita telah melaksanakan amal ibadah kita sesuai dengan niat yang ikhlas dan berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad SAW. Terakhir, maka mari kita mengamalkan sesuatu dengan ilmu, mengaji dan lain sebagainya. Berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Unisula siap memposisikan diri untuk menghadirkan mereka-mereka yang akan beramal ilmiah dan berilmu amaliyah. Terima kasih. Wa'afu minkum. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.